saya tambahkan lagi sedikit. Terakhir kejadian kebetulan di Bali ya, perkara saudara kita Jering, drummer Sid ya, Superman is Dead, JRX itu yang berperkara saat ini sedang jalan, ya, yang menyampaikan bahwa telah terjadi rekayasa COVID X yang mengambil pernyataan. Di video kali ini kita akan membahas ayo mandiri di kala resesi, shifting paradigma Bali. Seperti sebelumnya, Avatar Den akan bersama-sama elaborasi soal tema di atas, dan bintang tamu kali ini mungkin seri part 5 dan part 6. Part 5-nya ini malah hari ini, nanti hari Rabu mungkin rilis juga part 6-nya di bidang sosial ekonomi. Bintang tamunya Dr. Iwayan Artana Biomed ya. Ya. Biomed. Halo teman-teman. Nah, oke ya. Sekarang ada game yang lagi happening, itu gamenya anak-anak muda ya, di Among Us itu judulnya lagi happening. Story-nya itu waspada dengan teman sendiri atau mereka sebut itu crewmate, dan karena potensi menjadi penjahat yang menyamar yang di istilah anak-anak muda disebut impostor. Jadi cerita ini mengingatkan saya soal teori konspirasi sama dengan story Illuminati dan seterusnya. Seperti kita tahu, sejarah elit global bermula dari imigran Yahudi di Italia yang kemudian mampu mengumpulkan dana, terus membiayai POC, dan sejak 250 tahun yang lalu, keluarga Rothschild dan pemilih, sampai dengan pasca Perang Dunia Kedua 1945 yang lebih rapi alchemy-nya, ya, organisasinya lebih rapi. Nah, itu teori konspirasi ya. Lalu muncul keluarga Rothschild, keluarga Rockefeller, yang taklukan finansial, legal, mental, spiritual, dan oleh Bung Karno sempat dalam pidatonya neo-kolonialisme dan imperialisme gitu ya. Nah, kita saat ini sedang tidak membahas itu, tapi paling tidak cerita tersebut melatar belakangi podcast kali ini. Ayo mandiri di kala resesi, shifting paradigma case untuk Bali misalnya, seperti itu ya. Nah, teman-teman nanti mungkin dalamin, saya tambahkan lagi sedikit. Terakhir kejadian kebetulan di Bali ya, perkara saudara kita Jering, drummer Sid ya, Superman is Dead, JRX itu yang berperkara saat ini sedang jalan, ya, yang menyampaikan bahwa telah terjadi rekayasa COVID X yang mengambil pernyataan Menkes Siti Fadilah, ex-Menkes Siti Fadilah versus Bill Gates dan WHO. Nah, hari ini juga kita sedang lihat Google, FB, IG, WA sudah kuasai dunia kita sedemikian rupa. Dalam buku Black Swan juga ada ditulis ya, happening juga mungkin 2 tahun terakhir gitu, idealisme, batas negara, agama, budaya, alami shifting yang sedang diarahkan
yang sedang mengarahkan masyarakat modern saat ini ya. Nanti kita juga akan membahas soal society 1.0 sampai society 5.0 ya, yang sudah mulai digencarkan di Jepang terutama. Nah, cerita seperti ini mengingatkan saya soal emerging market dan unwhoring prospect. Apa itu ya? Mungkin teman-teman pada ingin tahu, ini materi kok berat banget. Jadi kira-kira bahasa sederhananya begini. Emerging market itu adalah market atau pelaku pasar atau masyarakat yang berisikan orang-orang yang nampak paham, sebenarnya dia tidak paham gitu loh. Yang kedua, dengan cara kondisi sedemikian rupa, sehingga mereka yang paham tinggal menyampaikan unwhoring prospect yang menyangkar orang, sehingga orang itu gampang dikendalikan. Kira-kira seperti itu. Nah, kondisi Bali saat ini sedang di saat pandemi ya. Indonesia juga katanya sudah agak confirm akan resesi, mendapat lagi triple warning ya. Terus hari ini kita coba diskusikan dalam dengan bahasa sesederhana mungkin sehingga teman-teman masyarakat Bali dan Indonesia bisa paham apa yang kami diskusikan. Jadi antara paradigma lama dengan paradigma baru. Jadi di shiftingnya seperti apa, nanti kita akan bahas itu lebih dalam, lebih sederhana sehingga siapapun bisa paham kondisi yang kita hadapi saat ini. Jadi maksud kami adalah Avatar Yoda, saya dan Avatar Den ingin teman-teman masyarakat di Bali ya, stakeholder semua hindari bahas ini. Nanti kalau orang Bali sudah nggak punya tanah lagi di Bali. Nah ini kebetulan sekarang masih mayoritas, jadi ada baiknya kita membuat membahas podcast ini, bercerita ya barangkali ada value-value yang bisa diambil dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Nah, karena itu ini Avatar Den mungkin akan menambahkan lagi, lebih menajamkan lagi apa untungnya buat kita yang kalau kita bahas soal new shifting paradigma ini. Silahkan Avatar Den. Oke, baik, terima kasih Avatar Yoda dan Pak Dr. Artana ya. Jadi saya ingin menambahkan satu, bahwa kita memang sudah saatnya, urgensi bagi kita sekarang untuk merubah paradigma atau shift the paradigm ya. Karena apa? Karena memang kondisi sudah berubah. Kebanyakan dari kita kadang-kadang memang agak enggan atau agak resisten ketika kita harus keluar dari zona nyaman. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Jadi, mengapa kita tidak pretending bahwa kita tahu semua hal, kita mengajak diskusi di sini kepada semua netizen adalah justru untuk membagikan awareness kita bersama. Bahwa ada hal-hal yang sepertinya fine-fine saja, sepertinya baik-baik saja, tetapi sesungguhnya ada hal-hal yang memang kita harus antisipasi dari sekarang. Contoh adalah bahwa misalnya kita selama ini berpikir bahwa semua sistem keuangan di dunia ini semua berjalan dengan semestinya, dengan seharusnya dan sewajarnya. Padahal sebetulnya kalau kita pelajari lagi dengan lebih mendalam, ada lagi berbagai teori, itu tidak semuanya sebetulnya fine-fine saja. Ada hal-hal yang memang harus kita pelajari, ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki, bahkan ada hal-hal yang harus kita replikasi atau kita tiru dalam batas tertentu untuk membuat kita mandiri. Mandiri di sini dalam arti ini pandemi, ini resesi, kita jelas masuk ke dalam sebuah situasi ekonomi yang tidak kita inginkan. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita merubah paradigma itu? Nah, paradigma yang akan kita tuju adalah tentunya bagaimana juga dari semua teman-teman netizen nanti juga mungkin bisa komen di video kita, karena kita sifatnya juga tidak ingin merasa bahwa kita tahu, tapi kita ingin justru partisipasi dari teman-teman bahwa manfaatnya ini akan sangat besar. Nah, itu dulu karena waktu kita tidak lama, jadi silakan mungkin Pak Dr. Artana bisa diberi kesempatan. Silakan Avatar Yoda dan Pak Dr. Artana. Mungkin Pak Dr. S3 Budaya kita masih lagi ada mungkin gangguan koneksi. Kalau mungkin kita nanti padatkan di akhir atau di edisi yang ke-6 ya. Ya jadi mungkin pemirsa bisa paham apa yang kita mau bahas. Yang pertama paradigma baru di bidang budaya. Budaya ini kan penting untuk di society 5.0 nanti ya. Ini dasarnya itu benar dulu. Jadi
misalnya budaya kerama Bali, terus idealismenya di bidang kesehatan lebih baik, infrastruktur lebih baik, transportasi lebih baik, kan itu isu Society 5.0 plus platform teknologi finansial mungkin ke depan. Itu dari sisi sosial ekonominya, itu yang akan kita mungkin perdalam nanti di video yang ke-6 ya. Nah, kemudian mungkin Avatar Den sambil menunggu sambungan Pak Doktor Budaya mungkin bisa isi sedikit. Baik, jadi mungkin kita menarik nih, kita diskusikan kita diskusikan Pak Taryoda. Jadi satu bahwa ada hal-hal yang harus kita identifikasi dulu. Kita harus mengidentifikasi dulu paradigma mana yang sekarang ini merupakan paradigma-paradigma yang harus kita anggap secara objektif sudah old fashion, sudah merupakan urgensinya untuk diperbaharui. Harus ada shifting of paradigm yang akan membuat kita lebih kompatibel dengan zaman. Oke, kelihatannya Pak Dr. Artana sudah muncul. Kita beri kesempatan Pak Dr. Artana, Dr. Artana. Silakan. Ya, silakan. Ya, Avatar Yoda dan Raden. Maaf tadi itu ada masalah ya. Ya. Sinyalnya kurang bagus ini di Abian Semal ini. Saya kurang jelas apa tadi, saya tidak mendengar apa-apa dari tadi itu. Ya, itu karena besok Hari Raya Kuningan, selamat ya. Atau sampaikan apapun terkait, kan topiknya Pak Dokter sudah tahu, jadi apapun yang ada di pikiran Pak Dokter sekarang silakan sampaikan, pasti akan relevan, tetap relevan. Silakan Pak Dokter. Iya, oke. Oke, selamat Hari Kuningan dulu ya. Oke, selamat Kuningan. Sekarang ini sedang siap-siapnya juga mempersiapkan Hari Raya Kuningan besok. Terkait dengan tadi budaya itu, paradigma mana yang akan dipilih itu. Ya, betul. Kalau kita lihat seperti kalau kita lihat budaya yang berkembang sekarang ini, pada prinsipnya kita tidak boleh kaku mati dengan budaya gitu ya. Karena budaya itu hasil juga ciptaan manusia, karya manusia yang sudah jelas yang diinginkan itu membantu atau membuat manusia itu bisa mendapat kehidupan yang efektif, efisien, dan praktisnya itu. Terkait dengan itu, yang di sini yang berkembang sekarang itu kan setelah dari zaman dulu itu kita itu secara tradisional atau konvensional dan dibilang sampai pada tingkatan sekarang yang dimaksud dengan komunikasi, malah teknologi sekarang yang sudah hampir mendekati atau sudah berjalan ya. Nah, kita itu bagaimana kita bisa mengikuti itu tanpa meninggalkan budaya-budaya yang sudah adiluhung kita miliki. Artinya begini, budaya yang sudah kita miliki itu kita pakai sebagai pembungkus budaya-budaya yang akan yang berkembang ini, sehingga kita tidak akan meninggalkan jati diri kita itu sebagai orang Bali deh bilang begitu ya, jati diri kita. Apa yang akan terjadi? Akan ada anggapan, bisakah kita itu mengikuti budaya baru ini tanpa meninggalkan budaya yang lama? Kalau saya pribadi, karena saya berpikiran adanya budaya baru ini, budaya yang lama pasti berperanan ikut serta untuk membuat budaya baru ini. Nah, sehingga saya berpikiran, saya tetap budaya lama itu, saya pakai budaya lama dalam artian itu, jati diri kita itu sebagai pembungkus budaya yang akan datang ini, sehingga kita itu tetap bisa menggunakan budaya yang efektif, efisien, dan praktis tanpa meninggalkan budaya yang sudah adiluhung atau jati diri kita sebagai orang Bali. Kalau kita berpikir begitu, realnya apa? Realnya apa? Ini saya pakai contoh, di kesehatan itu, di BPJS ya bilang ya. BPJS itu baru munculnya, susah sekali juga kita mengaplikasikan apa-apa yang diminta oleh BPJS itu. Ternyata di BPJS itu tidak sesulit apa yang terjadi di masyarakat.
mahal dibilang, sulit dah dibilang gitu. Lagi jelek-jeleknya kelihatan sekali dibilang gitu ya. Coba mendalami, ternyata BPJS itu yang saya pakai sebagai contoh itu sekarang ini sudah bisa kita itu dianjurkan oleh BPJS, dirangsang oleh BPJS supaya pasien-pasien itu bisa berobat dari rumah. Telemedicine itu. Lagi apa? Mungkin BPJS nanti, kartu BPJS itu di situ akan ditambahkan apa dah dibilang itu. Kalau bawa itu aja kemana-mana pun kita bisa. Misalnya data-data kita ada di kartu BPJS itu untuk berbelanja, kayak untuk berobat, ya untuk mengurus SIM, kayak bisa itu nanti begitu. Ya, Nah, betul. tanpa meninggalkan budaya BPJS yang sudah diciptakan sebelumnya itu maksudnya saya gitu loh. Jangan meninggalkan budaya yang sudah ada, langsung kita potong ke budaya yang baru sehingga kita menjadi gagap deh dengan yang baru itu tanpa mengikuti alur-alur yang lama, ada koneksinya. Cultural ini ya, cultural gap. Iya itu ya, cultural gap itu ya, itu dah. Oke, dari saya sekian aja dulu. Baik. Oke, ya jadi karena waktunya sesi ini, mungkin kita akan sambung di nomor 6 ya, mungkin lebih tajam, contoh nyatanya lebih jelas bagi banyak yang perlu dielaborasi lagi. Pemirsa yang komen apa nanti di sesi nomor 6 itu akan lebih dipertajam, lebih diperjelas lebih ke sosial ekonomi dan seterusnya gitu. Oke, sampai jumpa di next episode. Thank you ya. Selamat Hari Raya Kuningan. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got.